Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Santi Dharma Stuti. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai negara dalam diplomasi ekonomi. Nah, ketika kita bicara negara dalam diplomasi ekonomi, kita akan terlebih dahulu melihat sebenarnya aktor-aktor siapa saja yang berperan dalam diplomasi ekonomi. Di sini ada beberapa aktor yang bisa kita lihat di sini. Ada pejabat pemerintah, menteri, anggota legislatif, regulator otonom, serta perusahaan komersial, LSM, masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta lainnya. Kita akan coba lihat satu persatu dari peran dari aktor-aktor ini di dalam diplomasi ekonomi. Nah, ketika kita bicara mengenai pejabat pemerintah. Nah, tentu saja ketika bicara pejabat pemerintah, pejabat dalam hal ini adalah pastinya mereka yang profesional di dalam diplomasi ekonomi. Dalam hal ini karena dinamakan pejabat pemerintah, maka mereka akan membela kepentingan pemerintah pada umumnya dan kementerian induk mereka. Yang dimaksud di sini adalah seandainya pejabat pemerintah itu berasal dari Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Perindustrian, maka dalam hal ini biasanya pejabat pemerintah ini akan membawa kepentingan-kepentingan ataupun suara-suara dari sektor perdagangan, sektor industri untuk dinegosiasikan di dalam diplomasi ekonomi. Nah, tentu saja ini tidak mudah karena biasanya terkadang terjadi perbedaan pendapat dengan kementerian lain terkait sektor-sektor yang dinegosiasikan dalam diplomasi ekonomi. Nah, dalam hal inilah maka posisi nasional dalam diplomasi ekonomi akan memfokuskan kepada kompromi antar pandangan kementerian yang berkepentingan terhadap diplomasi ekonomi tersebut. Jadi diperlukan adanya semacam upaya konsolidasi di tingkat domestik. Selanjutnya yang kedua adalah menteri dan kepala pemerintahan. Nah, ini yang menarik bahwa menteri dan kepala pemerintahan biasanya akan terlibat pada akhir negosiasi internasional. Jadi dalam hal ini biasanya contohnya mereka akan melihat kembali, mengkaji beberapa sektor klausul yang nanti akan disepakati pada putaran perundingan terakhir. Dan apabila ada klausul atau poin-poin yang belum terselesaikan atau masih mengalami kendala menuju ke putaran perundingan terakhir, maka di sini akan dicoba untuk diselesaikan, dicoba untuk mengambil keputusan hal-hal seperti apa yang diputuskan terkait poin-poin atau sektor yang belum selesai atau masih mengalami hambatan menuju ke putaran perundingan terakhir. Nah, selanjutnya di sini adalah anggota legislatif. Ini juga menjadi aktor yang penting di dalam diplomasi ekonomi. Mereka perannya di mana? Posisinya di mana? Jadi dalam hal ini ketika bicara mengenai anggota legislatif, maka ini akan terfokus kepada ratifikasi terhadap kesepakatan yang sudah konkret di dalam negosiasi di diplomasi ekonomi. Jadi dalam hal ini bagaimana sebelum kesepakatan ini diimplementasikan, ya kesepakatan itu sebelum diimplementasikan itu harus diratifikasi terlebih dahulu, ya sehingga ketika sudah diratifikasi maka bisa diimplementasikan di tingkat domestik. Jadi dalam hal ini misalnya contoh kasus di Inggris dan Kanada, misalnya bagaimana legislator biasanya mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri. Nah, di sini aktor yang lainnya adalah regulator otonom. Nah, regulator otonom ini contohnya misalnya adalah lembaga keamanan pangan atau bank sentral dan regulator keuangan. Nah, dalam hal ini karena dia bicaranya lebih kepada fokus yang lebih sempit, ya, lebih sempit, maka mereka menjadi aktor yang kuat di dalam sektor-sektor yang menjadi wewenang lembaganya. Jadi dalam hal ini ketika bicara sektor keuangan, maka dalam hal ini seperti lembaga-lembaga terkait keuangan ya di pemerintah ya, kemudian seperti bank sentral di sini mereka memiliki peran yang sangat penting di dalam diplomasi ekonomi terkait dengan sektor yang menjadi wewenang lembaga tersebut. Jadi dalam hal ini mereka lebih fokus ya, lebih spesifik terkait dengan hal-hal yang dinegosiasikan di dalam diplomasi ekonomi. Selanjutnya, aktor yang tidak kalah penting adalah kelompok bisnis swasta dan LSM masyarakat sipil, ya. Jadi mereka memang tidak berada di dalam meja perundingan pada saat melakukan negosiasi dengan negara mitra. Tetapi dalam hal ini apa sih bentuk posisinya, perannya dari kelompok bisnis swasta serta LSM? Kalau bicara kelompok bisnis swasta, maka biasanya mereka akan memberikan semacam bentuk dorongan
ataupun dukungan gitu ya kepada pemerintah untuk lebih menyuarakan kepentingan sektor swasta terkait dengan sektor bidang-bidang bisnis tertentu yang akan dinegosiasikan di dalam diplomasi ekonomi seperti asosiasi pengusaha. Pastinya mereka akan lebih bagaimana mencoba menyuarakan kepentingan mereka terkait komoditas-komoditas yang akan dinegosiasikan di dalam diplomasi ekonomi. Begitu juga kalau bicara LSM, maka LSM ini mereka akan lebih pada peran mereka dalam melakukan public campaign ya untuk mendapatkan dukungan masyarakat terkait misalnya komoditas atau sektor yang akan dinegosiasikan. Jadi bagaimana mereka mencoba mengakomodir atau mencoba melihat suara masyarakat itu seperti apa yang itu nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Ya, jadi bagaimana mereka mencoba mencari dukungan, coba lihat respon masyarakat bagaimana ya terkait dengan perundingan yang sedang berjalan terkait sektor A, B, C maupun komoditas A, B, dan C. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat urutan standar domestik dalam diplomasi ekonomi. Jadi bicara diplomasi ekonomi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di sini ada taking the lead, external consultation, internal coordination, political authority, democratic legitimation, international negotiation, sampai yang terakhir pada ratifikasi. Nah, dari 7 tahapan ini, beberapa tahapan bisa terjadi secara bersamaan, ya, secara simultan. Kita akan coba lihat dari beberapa tahapan ini. Nah, kalau bicara taking the lead, maka taking the lead fokusnya adalah identifikasi departemen utama ya yang menjadi penanggung jawab dari negosiasi dalam diplomasi ekonomi. Jadi dalam hal ini ada beberapa negara yang tanggung jawabnya itu diberikan kepada kementerian yang menangani sektor industri dan ekonomi. Tetapi ada juga negara yang kemudian tanggung jawab untuk perundingan tersebut diberikan kepada Kementerian Luar Negeri. Jadi dalam hal ini tentu saja setiap negara punya kebijakan ya, siapa yang menjadi leading ya dari perundingan di dalam diplomasi ekonomi yang akan dilakukan. Selanjutnya di dalam tahapan diplomasi ekonomi ini yang paling penting juga ada diperlukan semacam yang dinamakan external consultation. Nah, bicara external consultation, maka ini memfokuskan kepada bentuk konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan aktor di luar pemerintah seperti sektor swasta atau asosiasi pengusaha dalam hal ini. Jadi dalam hal ini ketika melakukan negosiasi ya atau akan melakukan negosiasi ini ada semacam bentuk konsultasi eksternal yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, bagaimana misalnya bentuk-bentuk misalnya dalam hal ini bisa dilihat bagaimana komoditas atau sektor yang akan dirundingkan dan sebagainya. Tetapi ini juga ada semacam bentuk konsultasi internal ya. Nah, dalam hal ini konsultasi internal ini adalah konsultasi yang dilakukan di dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi kedua bentuk konsultasi ini baik yang eksternal maupun yang internal itu bisa dilakukan secara simultan ya. Jadi kedua proses ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah internal coordination yang tadi disinggung ya sebelumnya. Jadi kalau tadi eksternal, ini internal. Kalau internal, maka koordinasi ini untuk mendapatkan semacam kesatuan pandangan dari seluruh pemerintahan. Nah, dalam hal ini, di dalam satu pemerintahan mereka melakukan konsolidasi ya antar lembaga pemerintahan, tetapi dalam hal ini, masing-masing departemen di dalam pemerintahan sendiri pun juga mereka memiliki semacam interaksi dengan aktor di luar pemerintah, seperti dengan LSM, akademisi maupun asosiasi pengusaha lainnya. Selanjutnya adalah political decision. Dalam tahapan ini, maka pejabat menyerahkan pekerjaan mereka kepada menteri untuk disahkan, ya, untuk memberikan otoritas politik. Kemudian democratic legitimation, tentu saja ini menjadi penting. Jadi bagaimana negosiasi dalam diplomasi ekonomi ini harus paling tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, mendapatkan dukungan dari stakeholders di tingkat domestik dalam hal ini ya. Jadi bagaimana tentu saja media juga ikut melakukan campaign terkait negosiasi atau sektor-sektor yang akan dirundingkan ya, yang akan dirundingkan di dalam diplomasi ekonomi ini dikampanyekan ya. Bagaimana respon dari publik itu seperti apa dan sebagainya ini menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya
adalah international negotiation. Nah, bicara international negotiation ini menjadi menarik karena ketika bicara international negotiation berarti kan sudah ada negosiasi, terjadi negosiasi dengan negara mitra. Tadi disampaikan bahwa tahapan-tahapan yang 7 tadi bisa dilakukan secara simultan. Nah, di dalam international negotiation ini, maka ketika terjadi negosiasi dengan negara mitra, bisa juga terjadi semacam konsultasi eksternal maupun internal. Jadi dilakukan secara bersamaan. Jadi dalam hal ini ketika bicara negosiasi itu kan biasanya tidak hanya satu putaran ya, ada sampai beberapa kali putaran. Nah biasanya di dalam jeda untuk putaran pertama, kedua, inilah kemudian konsultasi eksternal dan internal dilakukan. Tidak hanya itu, di dalam satu putaran pun juga konsultasi eksternal dan internal juga dilakukan terkait klausul-klausul yang sedang dirundingkan. Ini menjadi sangat penting. Nah, ketika kemudian memasuki putaran terakhir dan pada akhirnya kesepakatan itu konklud disepakati oleh negara yang terlibat di dalam perundingan itu, maka ketika sudah disepakati, ditandatangani, maka kesepakatan itu harus diratifikasi. Ya, jadi dalam hal ini ratification of agreement ini semacam bentuk rangkaian yang melengkapi di tingkat domestik sebelum diimplementasikan. Ya, jadi setelah kemudian itu diratifikasi, maka tugas pemerintah serta aktor yang lain adalah melakukan sosialisasi, melakukan campaign terhadap kesepakatan ini ya. Jadi kapan berlaku, kemudian sektor-sektor apa saja yang masuk di sini itu lebih sosialisasikan ke publik ya, sehingga publik akan mengetahui. Jadi dalam hal ini memang sosialisasi yang dilakukan itu memang dalam hal ini tidak hanya pada saat kesepakatan ini sudah selesai, tetapi sebelum akan melakukan perundingan pun juga itu harus dilakukan untuk mendapatkan semacam konsolidasi di tingkat domestik. Tadi kan ada konsultasi eksternal dan internal ya. Nah, jadi tadi bisa kita lihat ya bagaimana tahapan yang harus dilalui dalam diplomasi ekonomi ya, ada 7 tahapan, dan bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam diplomasi ekonomi. Baik, jadi untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Paling tidak kita akan tahu aktor yang terlibat siapa, serta tahapan apa saja yang harus dilalui dalam diplomasi ekonomi. Diskusi mengenai kasus dari tahapan diplomasi ekonomi ini kita akan singgung, kita diskusikan pada kelas online. Terima kasih atas perhatian semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.